Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Suwanda dari Program Studi Pendidikan Biologi tahun 2019 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari ikan nila atau dengan nama latin Oreochromis niloticus. Alat-alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada gunting, pinset, cutter, dan juga ikan nila atau Oreochromis niloticus. Di sini ikan nila terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada caput atau kepala, kemudian truncus atau badan, lalu ada caudal, ekor. Untuk caput terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama oral atau mulut, kemudian ada rima oris atau celah mulut, sini. Lalu ada fovea nosalis atau cekung hidung, yaitu di sini di atas mulutnya ada 2 buah lubang. Kemudian ada mata atau organon visus, sini mata. Lalu ada tutup insang atau operculum. Nah, ini tutup insang. Bagian yang pertama ada tutup insang yang besar atau operculare. Kemudian ada tutup insang yang agak kecil ini atau preoperculare. Kemudian ada insang, tutup insang di bagian dalam sini yang warna putih sini, itu bisa disebut suboperculare. Lalu di bagian di bawah insang ini disebut radii brachiostegi. Untuk bagian truncus atau badan terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama ada gurat sisi atau garis di tubuh ikan. Lalu ada sisik atau scale. Ini bisa kita lepas sisiknya. Kemudian ada sirip. Untuk sirip ikan nila yaitu memiliki tipe glenoid. Untuk sirip pada ikan nila terdiri dari 2 bagian atau 2 jenis. Yang pertama sirip tunggal dan yang kedua sirip berpasangan. Untuk sirip tunggal ada 3 jenis. Yang pertama sirip punggung atau dorsal fin, kemudian ada sirip gugur yang ada di dekat anus atau bisa disebut final fin, kemudian ada sirip ekor yaitu disebut caudal fin. Lalu untuk sirip berpasangan ada 2 juga, yaitu yang pertama sirip dada atau pectoral fin, yang kemudian sebelah kiri dan sebelah kanan ada. Lalu ada sirip perut atau ventral fin, ada 2 juga. Kemudian untuk tipe dari ekor ikan nila atau Oreochromis niloticus yaitu homocercal, di mana bentuknya sama antara yang atas dengan yang bawah, yaitu homocercal. Untuk selanjutnya kita akan mengamati anatomi dari ikan nila, di mana kita akan membedahnya terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan membelahnya dari bagian punggung. Di dekat sirip punggung kita akan membedah dari bagian sini, lalu sejajar dengan garis dengan kelaminnya atau anusnya akan kita tarik garis. Jadi kita akan membuatnya seperti ini, lalu ini. Lalu untuk anatomi dari ikan nila atau Oreochromis niloticus, di sini kita bisa melihat ada bagian ini namanya hati atau hepar. Lalu di dalamnya di sini ada kantong empedu atau
biasa disebut vesica velea. Lalu ada gelembung renang. Seharusnya gelembung renang di sini. Namun karena sudah pecah, jadi tidak bisa dengan jelas ditunjukkan. Atau gelembung renang bisa disebut vesica natatoria sebagai alat hidrostatik untuk mengatur tekanan udara saat ikan berenang di dalam air. Lalu ada usus atau instantinum. Usus terbagi menjadi dua, yaitu ada usus halus dan usus besar. Di sini ususnya. Ini ada usus halus dan usus besar. Untuk usus halus atau instantinum tenue dan usus besar yaitu instantinum crescum. Untuk ini, nah di sini bagian dari kantung empedu yang dapat pecah. Lalu ada juga kelenjar kelamin atau gonad di sini tempat kita memotongnya tadi sampai batas potong. Dan kebetulan ini adalah betina, ikan betina, jadi sedang bertelur. Cukup banyak telurnya ya. Lalu ada lambung. Di sini ada lambung. Ini di bawah hati ya. Ini ada lambung atau ventriculus. Dan ada jantung. Ini di dekat insang ada jantung atau biasa disebut kor. Untuk sistem pencernaan dari ikan nila bisa dimulai dari mulut, yaitu makanan akan masuk melalui mulut, lalu masuk melalui celah mulut atau prima oris, kemudian masuk ke dalam faring yang berada di dalam insang, lalu kemudian ke esofagus. Lalu setelah itu makanan akan masuk ke lambung atau ventriculus, kemudian makanan tersebut akan diteruskan menuju ke usus halus untuk diserap kembali zat-zat makanan yang masih diperlukan oleh si tubuh ikan. Lalu setelah dikira zat makanan itu sudah diserap oleh usus halus, akan diteruskan menuju ke usus besar atau instantinum crescum untuk diserap kandungan air di dalamnya, lalu akan diteruskan ke anus dan akan dikeluarkan menjadi kotoran. Untuk sistem respirasi pada ikan nila atau Oreochromis niloticus sama seperti ikan-ikan pada umumnya, yaitu menggunakan insang, di mana di dalam insang terdapat kapiler-kapiler darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen atau O2 yang berada di dalam air sehingga ikan bisa bernapas di dalam air. Lalu ada insang. Sini insang. Insang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama lengkung insang atau keseluruhan insang ini atau arcus branchialis. Lalu ada helai insang. Ini helai insang atau holobranchia. Kemudian ada dua helaian insang. Ini di depan, dia terdapat di depan seperti di sini di bagian depan, atau biasa disebut hemibrasia yang kaya akan pembuluh darah sehingga bisa terjadi pertukaran oksigen dan CO2 di dalamnya. Lalu ada bagian putih pada insang, ini disebut gill rakers yang berfungsi sebagai penyaring. Baik, sekian penjelasan tentang
morfologi dan anatomi dari ikan nila atau Oreochromis niloticus. Semoga ilmu yang kita bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata.